Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Nadia Hasnan dalam Rentas Tamadun ASEAN. Dalam program ini kita akan mengembara dan merentas ke pelbagai lokasi di Asia Tenggara mencari kesan peninggalan tamadun lama yang pernah wujud di rantau sini. Kita akan cuba lihat impak setiap peradaban dan berusaha memahami bagaimana tamadun lama ini memberi kesan peninggalannya terhadap masyarakat di sekitarnya pada hari ini. Di samping itu, kita juga akan singgah meninjau tarikan-tarikan lain yang turut ada di sekitar destinasi. Jadi, terus bersama dengan saya, Nadia Hasnan, Rentas Tamadun ASEAN. Dalam episod kali ini, kita akan mengangkat sebuah kerajaan lama yang pernah wujud di Jawa Barat, iaitu Kerajaan Tarumanegara. Perjalanan kita akan bermula dari Kuala Lumpur menuju terus ke Jakarta, di mana saya akan pergi nanti ke Kota Kerawang, Kota Bekasi dan Kota Bogor untuk melihat sendiri peninggalan Kerajaan Lama Tarumanegara ini. Sebelum itu, apa kata kita singgah dahulu ke Museum Nasional Republik Indonesia, iaitu museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Jakarta Pusat. Bangunan museum ini telah dibina pada tahun 1862 dan seni binanya memaparkan pengaruh zaman pencerahan Eropah yang kental. Museum ini mempunyai begitu banyak sekali bahan-bahan sejarah kuno dari seluruh Nusantara. Pada tahun 2006 sahaja, jumlah koleksi museum ini telah melebihi 140,000 buah item. Jumlah ini dijangka akan bertambah secara berterusan kerana masih terdapat banyak lagi lokasi ataupun situs di seluruh Indonesia yang masih dalam proses identifikasi dan sedang diekskavasi. Secara ringkasnya, museum ini sememangnya lokasi yang paling sesuai untuk memberikan prelude terhadap mana-mana kerajaan lama yang ingin kita fokuskan. Museum ini turut dikenali dengan nama Museum Gajah, bersempena dengan sebuah patung gajah yang telah dihadiahkan oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871 yang kini diletakkan di halaman depan museum. Melihat suasana di museum ini membuatkan saya rasa tak sabar untuk menjejaki Kerajaan Tarumanegara, sebuah kerajaan lama yang dikatakan pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masihi. Kita sekarang berada di Kompleks Percandian ataupun Situs Batu Jaya yang terletak di Batu Jaya, Kerawang, Jawa Barat. Situs ini berkeluasan kira-kira 5 km persegi dan menempatkan beberapa candi serta tinggalan lama yang menjadi representasi kepada kerajaan lama Tarumanegara. Assalamualaikum Pak. Pak Kaisi ya? Yuk. Saya Nadia. Saya Pak Kaisi. Pak Kaisi, okey. Jadi Pak Kaisi harus tunjuk saya apa itu Kerajaan Tarumanegara, boleh ya? Kan berawal dari ini. Berawal dari ini. Ini diketemukan pada tahun 1952 oleh masyarakat Cibuaya sana. Oleh masyarakat Cibuaya sana diketemukan 1952. Kemudian diketemukan satu lagi pada tahun 1957. Semua ini diketemukan oleh masyarakat Cibuaya. Kemudian dilaporkan ke tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah, kemudian benda seperti ini
ini seharusnya ada di Karawang karena ini punya Karawang kan. Kenapa? Karawang tidak punya gedung penyelamatannya yang disebut museum. Nah, sementara dititipkan benda ini di Museum Pusat Jakarta. Itu. Kemudian pada tahun 1984 ada yang memperhatikan dimulai ada perhatian penelitian di Cibuaya pada tahun 1984 oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Fakultas Sastra Universitas Indonesia mengawali penelitian di Cibuaya, menyelusuri benda ini. Awalnya diketemukan di sana, kemudian sedang penelitian dilakukan. Ada salah satu masyarakat Cibuaya tahu tentang batu jaya. Mereka bertanya kepada para peneliti, Pak, kalau meneliti gundukan-gundukan seperti ini yang ada di Cibuaya, paling banyak di Batu Jaya. Jawab tim penelitinya, oh iya, kalau Anda tahu, tolong antar saya survei ke Batu Jaya. Keesokan harinya penelitian dilanjut, tim penelitinya survei ke sini. Dilihat mereka gundukan-gundukan di sini wilayah ini sangat banyak. Gitu. Karena udah tahu, kemudian mereka dianggap sudah cukup, kembali lagi ke Cibuaya. Kemudian 1 tahun kemudian 1984 ditambah 1 tahun 1985. Karena udah tahu pada tahun 1985 mulai ada penelitian di Batu Jaya dilakukan oleh mereka. Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta. Nah, kemudian penelitian diawali 1985 berjalan sampai sekarang, diketemukan 62 lokasi. Itu bukan semuanya candi. Itu ada candi, sumur, lingga, yoni dan sebagainya. Bukan semuanya candi, termasuk benda-benda yang bersejarah yang nongkrong di wilayah ini. Itu. Ya, apa kaitannya dengan sejaman Kerajaan Tarumanegara? Memang ini sejaman Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berkuasa meliputi 5 wilayah, terutama Karawang, Bekasi, Bogor, DKI Jakarta, kemudian Pandeglang. Karawang, Bekasi, Bogor, Pandeglang, DKI Jakarta. Ya. Sejaman Kerajaan Tarumanegara barangkali tidak ada bedanya seperti zaman kita sekarang Indonesia. Indonesia waktu mungkin kepresidenan yang pertama Pak Karno, Pak Harto, seterusnya termasuk sekarang yang terakhir Jokowi. Kemudian sejaman mereka juga mungkin tidak mungkin ada orang usianya lebih dari 1 abad. Iya, mungkin sedangkan kalau untuk para ahli disimpulkan percandian Batu Jaya akhir prasejarah awal Hindu-Buddha. Kerajaan Tarumanegara berfungsi pada abad 5, mungkin tidak bedanya seperti zaman sekarang, apalagi zaman mereka begitu. Bisa juga daripada 1 abad lebih dikuasai masih oleh mereka, bisa juga udah bergantian seperti itu. Bahkan kalau Indonesia, para ahli sejarah menyimpulkan percandian Batu Jaya akhir prasejarah awal Hindu-Buddha. Barangkali Kerajaan Tarumanegara berkuasa sudah 1600 tahun. Kerajaan Tarumanegara itu dalam sejarah Indonesia dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini bercirikan Hindu, agama Hindu, dan banyak mendapat pengaruh dari India. Cuman sayangnya bahwa kerajaan ini tidak terlalu banyak meninggalkan sumber-sumber tertulis, sehingga hanya artefak-artefak saja yang fragmentaris seperti itu. Hingga tidak terlalu banyak yang bisa diungkapkan tentang Tarumanegara ini. Tapi bahwa kerajaan ini menjadi dasar penting bagi penelusuran sejarah kuno Indonesia itu benar.
Ada banyak teori. Teori pertama adalah konflik, ya, peperangan dengan kerajaan-kerajaan yang menyusul kemudian. Teori yang kedua adalah karena keadaan alam, ya, bencana besar yang menyebabkan apa. Tapi yang juga cukup destruktif adalah tradisi perang yang terjadi di dalam sejarah Indonesia. Peperangan antar kerajaan, antar dinasti itu sering terjadi, sehingga itu juga yang seringkali menyebabkan perpindahan kerajaan atau munculnya sebuah kerajaan dan kemudian hilangnya kerajaan yang lain. Saya kira karena tidak terlalu banyak tinggalan-tinggalan dari periode itu, jadi seringkali kesan itu bagi sejarah Indonesia tidak terlalu sekuat pada masa-masa berikutnya yang peninggalannya jauh lebih banyak. Misalnya periode-periode pada abad ke-8, 9 yang meninggalkan candi-candi besar yang ada di Jawa itu. Dalam sekitar 5 km dari persekitaran kawasan ini, dikatakan terdapat kira-kira 50 situs ataupun tapak yang telah dikenal pasti merupakan lokasi-lokasi candi lama tetapi masih lagi belum dipugar. Ini belum selesai lagi, masih lagi di... Ya, udah hasil penelitian. Oke. Setiap yang seperti ini udah hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Sastra termasuk sebagainya lah. Candi Jiwa ini telah dibina pada kurun ke-5 hingga 6 Masehi. Bahagian atasnya berbentuk seperti bunga teratai. Dan pada candi ini kita boleh dapati tangga serta arca Buddha di atas bunga teratai yang terapung di atas air. Bata-bata ini sebagian ada asli, ada sebagian ada bahan pengganti. Kenapa kok ada bahan pengganti? Tapi sebagian ada hancur, rusak dan sebagainya. Kemudian di antara bahan pengganti dengan bahan asli itu kematangan bahan asli kematangan 45 derajat, kemudian bahan pengganti 40 derajat. Kalau diambil dari atas itu seperti bunga teratai mekar. Candi Belandongan ini sendiri baru selesai diekskavasi pada tahun 2010. Candi ini kelihatan begitu kemas dengan ukuran 25 meter kali 25 meter yang jelasnya dibina sangat simetrikal. Candi ini mempunyai 4 buah tangga masuk di sekelilingnya yang masing-masing disusun sebanyak 8 baris anak tangga. Candi yang hampir sempurna binaannya di tengah-tengah kawasan sawah menghijau begini membuatkan kita rasa kagum terhadap dedikasi masyarakat pada masa tersebut dalam menekuni pembikinan candi hebat ini yang terus gah berdiri merentas zaman.
Dari Karawang, kita terus ke lokasi seterusnya, kira-kira 95 km ke selatan, iaitu ke Kota Bogor untuk ke situs Prasasti Batu Tulis.
Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin. Kesan-kesan peninggalan Kerajaan Tarumanegara ini memberikan saya perspektif baru terhadap evolusi tamadun yang pernah wujud di Indonesia. Apa yang pasti, setiap tamadun itu mempunyai citra dan kisahnya yang tersendiri. Semoga kita terus menghargai pusaka seni, budaya dan sejarah yang kita warisi. Sampai di sini saja episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya Rentas Tamadun ASEAN.